Renungan Harian Rabu 16 September 2020, Pekan Biasa ke-24. Peringatan Santo Cornelius Paus dan Santo Siprianus Uskup dan Martir. Tak boleh ragu, harus ada kepastian hidup dan iman yang jelas. Bacaan pertama dari 1 Korintus bab 12 ayat 31 sampai bab 13 ayat 13, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Saudara-saudariku terkasih, seorang bapa pernah mengeluh tentang sikap teman-teman terhadap dirinya. Segala sesuatu yang diperbuatnya selalu dipertanyakan, dipersoalkan, dan bahkan tidak mendapat dukungan. Ia akhirnya memilih untuk diam daripada menciptakan persoalan dengan orang lain karena perbuatan baiknya itu. Yesus juga mengalami tantangan yang sama dalam karya misi perutusannya. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas menampilkan sikap kritis dan kebingungan Yesus melihat tanggapan dan ketertutupan hati orang banyak yang mengikutinya, khususnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka ia tegas mengatakan kepada mereka, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.'" Di sini Yesus melihat sikap ketidakpastian hidup dan ketidakmatangan rohani dari orang-orang banyak, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat, untuk menerima, mendengar, dan menanggapi tawaran keselamatan, baik yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus Kristus sendiri. Seruan pertobatan Yohanes Pembaptis sebagai persiapan untuk menyongsong kedatangan Sang Mesias dan cara hidupnya sederhana ditanggapi dengan sikap acuh tak acuh, masa bodoh, dan bahkan penolakan serta dianggap sebagai orang gila. Sebaliknya juga, segala mujizat yang diperbuat oleh Yesus sebagai tanda kehadiran Allah yang nyata di dunia, termasuk juga duduk dan makan bersama para pendosa untuk memanggil mereka kembali ke jalan yang benar, ditanggapi oleh mereka dengan pertanyaan dan sikap penolakan yang sama. Bahkan Yesus disamakan dengan seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus bingung melihat ketertutupan hati mereka untuk menerima kabar sukacita dari Allah. Maka dari semua kenyataan ini, Yesus akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa rencana keselamatan Allah akan tetap dinyatakan dalam hidup manusia yang baik. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Hikmat menunjukkan tanda penebusan berlimpah dari Tuhan dan dikenal oleh semua anak-anaknya, khususnya mereka yang menerima warta pertobatan Yohanes dan kabar sukacita Injil dari Yesus Kristus sendiri. Artinya, mereka yang terbuka hatinya kepada Tuhan dan ingin memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Masihkah ada di antara kita yang menutup hatinya terhadap tawaran belas kasihan dari Allah melalui perhatian dan pelayanan sesama yang berkehendak baik? Masih adakah di antara umat beriman yang meragukan kehadiran Yesus melalui sabdanya dalam kitab suci? Apakah kita sebagai murid Kristus yang takut ditolak seperti Yesus dan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis setia selamanya sampai menjadi martir.
Yesus juga menunjukkan hal yang sama sebagai martir di atas kayu salib. Mari kita berani memberi diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah ragu dan takut bersama Yesus. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Semoga Santo Cornelius dan Santo Cyprianus mendoakan kita.